Kemudian yang terakhir lor, yaitu perbedaan intelektual dan ilmuwan. Di sini Wahib mengatakan bahwasanya ilmuwan sama intelektual itu berbeda. Bedanya seperti apa? Misalkan ilmuwan itu hanyalah orang yang ahli dalam bidang tertentu. Misalkan ahli ekonomi, ahli hukum, ahli sosial, ahli agama dan sebagainya. Jadi ketika ilmuwan melihat sebuah masalah, dia hanya melihat dari sudut pandang ilmu yang dia kuasai. Tapi beda dengan intelektual, kata Wahib. Intelektual adalah seseorang yang ketika terjadi masalah atau ketika ingin memecahkan masalah, dia melihat dari sudut pandang semua atau melihat dari berbagai aspek disiplin ilmu atau berbagai aspek sudut pandang. Misalkan masalah A, maka dia melihat dari sudut pandang hukum, dari sudut pandang agama, dari sudut pandang sosial, dari sudut pandang ekonomi dan sebagainya. Yang itu tujuannya untuk kemajuan masyarakat gitu kan. Jadi bagi Wahib, intelektual lebih tinggi derajatnya dari ilmuwan, karena seorang intelektual adalah seseorang yang selalu menjadi problem solver dalam masyarakat, sehingga dia ketika memecahkan sebuah masalah atau menemukan sebuah masalah, dia melihat dari berbagai sudut pandang dan aspek disiplin ilmu yang berbeda, sehingga ini lebih komprehensif dan lebih tentunya lebih mengena gitu kan, karena memang dia melihat dari berbagai sudut pandang gitu lor. Saya kira itu saja ya lor, masih banyak sekali ide-ide dan gagasan-gagasan Wahib yang ada di bukunya. Saya rekomendasiin Anda untuk membacanya gitu, sebagai sebuah refleksi kita sebagai anak muda gitu kan, supaya gagasan kita lebih terarah dan juga melahirkan ide-ide baru. Sekian lor, kembali ke host. Nah oke bang, ini tambah satu pertanyaan ya ini. Soalnya kan aku tadi dengerin penjelasan kan, itu ternyata ilmuwan sama intelektual itu beda. Sebenarnya intelektual itu siapa sih bang? Apakah ilmuwan itu pasti intelektual ataupun sebaliknya? Gini lor jawabannya. Intelektual itu adalah tadi yang saya bilang, dia ini orang yang ketika ada masalah tidak memandang dari satu sudut pandang saja, tapi dari berbagai aspek. Nah, siapa mereka? Yaitu mereka adalah, kalau kata Wahib di dalam bukunya, mereka adalah orang-orang yang minoritas. Artinya mereka ini bukan sembarang orang yang sudah pintar atau sudah bergelar profesor, doktor, bukan. Mereka ini orang-orang yang kelihatannya biasa saja, tapi ketika ada masalah dia muncul untuk menyelesaikannya. Misalkan ketika reformasi itu kan, itu ada tokoh intelektual siapa seperti Amin Rais, Cak Nun dan sebagainya. Mereka orang-orang yang menyelesaikan masalah reformasi ketika masalah itu datang gitu kan. Ilmuwan ada, cuman mereka nggak berani menyelesaikan masalah. Ahli hukum ada, ahli ekonomi ada dan sebagainya ada, tapi mereka tidak berani karena memang mereka bukanlah seorang intelektual, mereka hanya ilmuwan, orang yang ahli di bidang ilmu tertentu. Jadi ilmuannya hanya menurut Wahib hanya terbatas dan tidak semua orang, tidak sembarangan orang. Artinya mereka ini orang-orang pilihan gitu kan. Dan jarang kelihatan, biasanya sih ada juga yang terlalu expose, cuman jarang kelihatan. Itu Ibu host. Ibu host. Oke, makasih ya Bang Lutfi atas bincang-bincangnya pada malam ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and comment, oke? Oke, Subscribe siap ya. loh, subscribe, komen, Bye-bye. bye-bye.